Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainiatul Badriyah, NIM 53020210013 akan menyampaikan tafsir mengenai Quran Surat Luqman ayat 17-19. Selanjutnya yaitu Quran Surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan Quran Surat Luqman ayat 17. Luqman memberi nasihat kepada anaknya, nasihat yang dapat menjamin kesinambungan tauhid serta kehadiran ilahi dalam kalbu sang anak. Di awal ayat, Luqman memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku. Selanjutnya, laksanakanlah sholat dengan sempurna. Sempurna apa saja, yaitu syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Selanjutnya, Luqman memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan yang terakhir yaitu perintah untuk tabah dan bersabar terhadap apa yang menimpamu dalam melaksanakan aneka tugas di dunia ini. Jadi kesimpulannya apa saja yang dapat diambil dari Quran Surat Luqman ayat 17? Yang pertama yaitu selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga diridhoi Allah. Jika sholat yang dikerjakan itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati jika ditimpa cobaan dan merasa dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nasihat yang kedua yaitu berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi Allah, berusaha membersihkan jiwa dan mencapai keberuntungan, serta mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, nasihat yang ketiga yaitu selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa. Akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan kemegahan maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Selanjutnya yaitu Quran Surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Quran Surat Luqman ayat 18. Di dalam Surat Luqman ayat 18 berisi, janganlah kamu memalingkan mukamu saat berbicara dengan orang lain atau saat mereka berbicara kepadamu. Nah, kamu lakukan itu dengan maksud menganggap mereka remeh dan bersikap sombong kepada mereka. Hal tersebut tidak boleh. Akan tetapi, sikap apa yang harus kita tunjukkan? Yaitu sikap lemah lembut dan cerahkanlah wajahmu dalam menghadapi mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan seperti berikut, sekalipun berupa sikap yang ramah dan wajah yang cerah saat kamu menjumpai saudaramu, dan janganlah kamu memanjangkan kainmu, karena sesungguhnya cara berpakaian seperti itu termasuk sikap sombong yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali ibnu Abu Tolhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Quran Surat Luqman ayat 18.
Jadi kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surat Luqman ayat 18 antara lain, janganlah sekali-kali bersifat sombong dan angkuh. Nah, ciri-ciri orang yang bersifat sombong dan angkuh antara lain, bila berjalan dan bertemu dengan orang lain, ia memalingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Yang kedua yaitu berjalan dengan angkuh, seakan-akan ia berkuasa dan yang paling terhormat. Selanjutnya yaitu hendaklah berjalan dengan wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh atau sombong, dan lemah lembut dalam berbicara sehingga orang lain melihat dan mendengar merasa senang dan tentram hatinya. Berbicara dengan sikap keras, angkuh dan sombong dilarang Allah karena gaya bicara yang semacam itu tidak enak didengar, menyakitkan hati dan telinga. Hal itu diibaratkan Allah dengan suara keledai yang tidak nyaman didengar. Selanjutnya yaitu Quran Surat Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Penjelasan mengenai Quran Surat Luqman ayat 19. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Maksudnya apa? Ambillah sikap pertengahan dalam berjalan, yaitu antara pelan-pelan dan berjalan cepat. Kamu harus tenang dan anggun, dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Kenapa diibaratkan keledai? Karena suara keledai itu permulaannya adalah ringkikan, kemudian disusul oleh lengkikan-lengkikan yang sangat tidak enak didengar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surat Luqman ayat 19 adalah bagaimana cara kita berkomunikasi terhadap orang lain, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kita mengungkapkan kata-kata kita, dan bagaimana pula kita bersikap secara umum terhadap orang lain dengan sesuatu yang baik. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan mengenai siapa itu Luqman. Nah, Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sadum. Sedangkan asal-usul Luqman sejumlah ulama berbeda-beda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu dari Ethiopia. Nah, riwayat lain menyebutkan ia bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubia, dan ada juga yang berpendapat ia berasal dari Sudan. Ada pula yang berpendapat Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa kepada anaknya, yaitu antara lain 1. Jangan mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah, dirikanlah sholat, berbuatlah kebaikan, jauhilah kemungkaran, sabar menghadapi cobaan, dan jangan bersikap sombong. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.